Baik, kita akan mulai ibadah kita. Saya mau menyapa Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Shalom. Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian pada ibadah online pada hari ini. Biarlah sukacita dan anugerah Tuhan tetap bersama kita. Lalu juga saya mau menyampaikan dan mengucapkan selamat Paskah kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Biarlah karya penyelamatan Tuhan di garis salib tetap berada di hati kita. Saya juga mau mengajak Bapak Ibu semua untuk sama-sama kita bisa memberikan love kepada teman-teman kita semua yang ada di rumah. Biarlah walaupun kita berada di jauh pada tempat kita masing-masing, biarlah kita juga bisa menyapa teman-teman kita semuanya. Baik, sebelum kita masuk ibadah, mari kita siapkan hati kita. Kita akan sama-sama mulai ibadah kita pada siang hari ini. Ya, sungguh sukacita besar kita dapat bersama-sama bersekutu pada ibadah ini. Itu semua tidak lain adalah karena berkat kemurahan Tuhan. Kita ada hari ini dan kita hidup sampai detik ini adalah berkat kemurahan Tuhan. Mari kita sama-sama angkat pujian, satu buah pujian berkat kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Ku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus,
Ya, baik Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan dan menyanyikan satu pujian pertama untuk pembukaan ibadah kita. Dan saat ini mari kita bersatu di dalam doa untuk membuka ibadah kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini atas segala berkat-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan yang sempurna atas setiap kami. Kami bersyukur atas kekuatan, kami bersyukur atas kesehatan, kami bersyukur atas perlindungan Tuhan yang nyata dan sempurna bagi setiap kami. Kalau bukan Tuhan yang melindungi kami, maka kepada siapakah kami dapat berlindung? Karena itu kami mengucapkan syukur kami Tuhan dengan beribadah bersama-sama siang hari ini. Pimpinlah ibadah kami ya Allah dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya. Biarlah Engkau mendapati hati kami tertuju hanya kepada Engkau. Dan kami rindu damai yang sejati dari Kristus memenuhi setiap hati kami di tempat kami masing-masing sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Baik. Biarlah kehidupan kita seperti halnya rusa yang haus dan rindu akan aliran air. Biarlah kehidupan kita adalah kehidupan yang mau mendengar sapaan Tuhan melalui firman-Nya. Mari dengan kesungguhan hati kita pujikan seperti rusa rindu akan sungai. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang yang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Suruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Suruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu.
Selanjutnya, kepada Bapak Pendeta Max Rumaki dipersilakan untuk membawakan firman Tuhan. Ya, Shalom. Halo. Puji Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk waktu yang baik Tuhan berikan bagi kami kembali lagi bersekutu bersama-sama, memuji Engkau, dan kami akan mendengarkan firman. Kiranya Roh Kudus pimpin setiap kami boleh mengerti kebenaran firman, dan kami boleh menjadi pelaku firman. Kami lemah, tetapi Tuhan dengan kekuatan hikmat-Mu oleh Roh Kudus, berilah kami boleh mengerti kebenaran dan dikuatkan untuk menjadi pelaku firman. Segala kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan kami menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hati dan pikiran kami hanya fokus pada Tuhan dan firman. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Hari ini kita akan mengangkat satu tema khusus yang digumuli oleh Nurus tentunya, yaitu jangan khawatir. Seingat saya di BPS saya pernah menyampaikan topik mengenai jangan khawatir. Mungkin beberapa tahun yang lalu. Saya kembali mengangkat atau membicarakan ini bersama-sama dengan saudara. Kita membaca Alkitab kita dari Injil Matius. Pasalnya yang ke-6, Injil Matius pasal 6, ayatnya yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Dari perikop yang berjudul mengenai hal kekhawatiran. Injil Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Firman Tuhan berkata begini. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema ini sebetulnya adalah tema yang merupakan kebutuhan harian kita. Mengapa merupakan kebutuhan harian? Karena hari-hari yang kita hadapi sebagai orang percaya dalam realita dunia ini, sebetulnya hari-hari yang tidak kondusif.
Kalau ada keadaan-keadaan tertentu hari ini yang kelihatannya kondusif, itu mungkin bersifat personal, bersifat lokal, tetapi secara universal sebetulnya manusia di dunia ini ada dalam lingkup atau lingkungan di mana dia hidup yang penuh dengan kekhawatiran. Banyak sekali alasan, saya tidak mau berteori di sini. Anda semua tahu apa yang membuat orang khawatir. Tapi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita kaitkan dengan Paskah, yaitu hari di mana umat percaya merayakan sebagai hari kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Apa yang kita dapatkan dari Paskah itu sendiri? Paskah menegaskan mengenai kemenangan Yesus atas dosa, iblis, dan maut. Dan kemenangan itu adalah kemenangan yang diperuntukkan bagi kita. Mengapa? Karena tujuan kedatangan Yesus di dalam dunia ini adalah untuk menyelesaikan masalah yang paling utama, yaitu dosa, yang menyebabkan berbagai macam problema manusia atau problema dunia, termasuk sifat yang sangat akrab dengan kehidupan umat manusia, yaitu ketakutan dan atau kekhawatiran. Sehingga kalau kita sudah sungguh-sungguh sebetulnya mendapat bagian dalam Paskah, dalam kematian dan kebangkitan Yesus dari antara orang mati, kekhawatiran bagi kita sebetulnya merupakan hal yang kecil. Tetapi sadarkah kita bahwa sebetulnya kekhawatiran-kekhawatiran yang ada dalam diri kita sengaja dipakai begitu rupa oleh iblis untuk membuat apabila kita hidup dalam kekhawatiran itu, kekristenan kita menjadi tidak produktif. Kekristenan kita menjadi lumpuh fungsi, tidak berfungsi sesuai dengan maksud penugasan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Saudara-saudara, saya katakan tadi bahwa kekhawatiran itu akrab dengan kehidupan sehari-hari. Sejak kapan? Sejak manusia memilih untuk tidak taat kepada Allah. Sehingga sebetulnya kekhawatiran intinya terkait dengan pilihan manusia untuk tidak mentaati Allah. Dan itu sudah dimulai dari Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa memilih tidak taat kepada Allah, lebih taat kepada iblis dan atau kehendak hatinya sendiri, menyepelekan firman, maka sejak itu ketakutan dan kekhawatiran muncul. Mengapa? Karena pada waktu mereka diusir oleh Tuhan dari Taman Eden, mereka masuk dalam realita yang sulit berkali lipat, melampaui kesenangan yang sebetulnya Tuhan rancang dan sediakan bagi mereka saat di Taman Eden. Ketika mereka jatuh dalam dosa dan diusir keluar dari Taman Eden, untuk segala yang namanya kebutuhan hidup manusia, termasuk rekreasi, kesenangan hidup yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan manusia, relasi satu manusia dengan manusia lain, itu menjadi sedemikian sulit. Bahkan relasi antara satu manusia dan manusia yang lain yang dirancang oleh Tuhan untuk bersekutu dalam kasih, yang terjadi adalah apa? Manusia saling menyelenyapkan satu dengan yang lain. Kalau tidak membunuh tubuhnya, manusia yang satu membunuh karir manusia yang lain, membunuh kesempatan manusia yang lain. Dan kemudian timbul dendam antara satu dengan yang lain. Dan fenomena itu berlangsung terus-menerus dalam sejarah umat manusia. Manusia saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu terjadi karena apa? Karena ketakutan, kekhawatiran yang diakibatkan manusia terusir dari Eden, atau terusir dari hadirat Allah, atau terpisah dari hadirat Allah. Dan Anda tahu, kita semua tentu tahu, terusir atau terpisah dari hadirat Allah adalah maut. Sebab upah dosa adalah maut. Jadi karena semua orang sudah terusir dari hadirat Allah, nggak ada lagi manusia yang ada dalam hadirat Allah, sudah terpisah dari hadirat Allah, berarti nggak ada satupun manusia yang absen dari yang namanya kekhawatiran dan ketakutan. Pada waktu Tuhan masuk di Taman Eden setelah mereka berbuat dosa, mendengar langkah Tuhan, mereka ngumpet alias bersembunyi,
Lalu Tuhan tanya, di mana kamu? Dan dia menjawab, oh pada waktu aku mendengar langkahmu, aku bersembunyi sebab aku takut. Luar biasa. Takut. Kenapa? Itu pilihan manusia sendiri. Saudara-saudara, memang oleh iman kepada Yesus, kita sudah ditebus. Amin. Tetapi iblis masih mau bermain dengan kita. Menyuntikkan kekhawatiran, supaya apa? Produktivitas kita sebagai Kristen itu terhalang. Energi kita yang seharusnya kita berikan untuk memuliakan Tuhan dan mengasihi sesama terkuras hanya untuk memikirkan apa yang disebut kekhawatiran hidup manusia. Sekarang apa sih yang dikhawatirkan manusia? Kalau kita lihat dalam pembacaan tadi, Yesus mengatakan, janganlah khawatir sebagai suatu instruksi atau perintah. Lalu Yesus mengatakan, jangan khawatir tentang apa? Ternyata nggak jauh dari makan minum. Jadi yang dikhawatirkan oleh manusia terkait dengan makanan, minuman, pakaian, dan segala implikasi yang terkait dengan makanan dan minuman dan properti. Semuanya. Jadi sebetulnya kekhawatiran itu apa? Kekhawatiran itu semacam perasaan takut. Sikap mental tentang sesuatu di otak dia nggak nyampe, tidak berbanding lurus dengan kenyataan, dengan kemampuan, dengan ketersediaan yang ada padanya. Dia melihat masa depan, idealis masa depan, kemudian dia menjadi takut, dia menjadi ragu, dia menjadi cemas, dia menjadi... Pernah nggak kita berpikir seperti itu? Mungkin orang-orang BPS nggak pernah khawatir. Nggak pernah sekali. Kita ini manusia yang ciri khasnya khawatir. Ada nggak di antara saudara, mungkin kalau saya tanya yang secara literal, di BPS ada nggak orang yang khawatir makanan dan minuman? Oh enggak lah, gaji sudah cukup, ya. Sudah habis bulan, baru 1/10 yang digunakan, misalnya, ya kan? Ada nggak yang khawatir soal dandanan? Ya. Oh iya, kalau mungkin makan nggak khawatir, tapi ada orang berpikir, dandanan mulai khawatir, nggak mampu membeli make up, tidak mampu membeli baju yang bermerek, tidak mampu tampil dengan performance yang hebat, gonta-ganti gadget, beli rumah yang baru, ingin yang lebih besar, yang lebih mewah. Pernah nggak berpikir seperti itu? Saya kira kalau berpikir seperti itu, semua orang pernah berpikir seperti itu. Tapi pertanyaannya, ketika apa yang kita pikirkan itu menjadi suatu impian dan atau idealisme kita berpikir standar kita harus seperti itu. Supaya dilihat orang, saya memiliki ini dan itu dan segala macam. Sudah mendekat waktunya, tapi belum nyampe pada kenyataan hari ini, dia berpikir nggak mungkin. Gaji saya cuma seperti ini. Tidak mungkin saya tercapai. Akhirnya muncullah yang namanya kekhawatiran. Karena kekhawatiran itu sebetulnya melihat sesuatu di masa depan dalam idealisme hari ini, dia lihat nggak mungkin, maka timbul kekhawatiran. Apa sih yang kita khawatirkan orang? Ya tadi makan minum nggak mungkin, kita sudah bisa kok, orang BPS semua bisa makan dan bisa minum. Tapi kalau makanan dan minuman dipahami sebagai segala kebutuhan yang diimpikan manusia tentang masa depan, sekolah anak misalnya, yang belum menikah mungkin ingin menikah tapi belum punya pacar, maksudnya belum punya duit, ya kan? Susah kan? Mau pingin membahagiakan orang tua, tetapi orang nggak punya duit, cuma cukup hanya untuk beli kebutuhan standar saja. Nah, saudara-saudara, jadi intinya yang dikhawatirkan oleh manusia hal-hal yang bersifat materi. Pertanyaan saya begini, pernah nggak kita mengkhawatirkan hari ini atau besok pagi kita tidak berdoa? Berdoa itu kan hal-hal spiritual kan? Pernah nggak kita memikirkan, wah hari Minggu jangan sampai saya tidak khawatir, jangan sampai saya tidak memberikan katakanlah persembahan persepuluhan di gereja misalnya.
Kita khawatir bagaimana anak-anak kita tidak rajin beribadah. Pernah nggak kita khawatir seperti itu? Sebetulnya kekhawatiran memiliki makna yang positif kalau apabila kita mengkhawatirkan sesuatu harapan tertentu yang bersifat positif dan baik supaya jangan sampai tidak terjadi, melainkan saya menginginkan supaya itu terjadi. Misalnya apa? Rajin beribadah. Saya khawatir hari ini nanti malam saya mau tidur. Misalnya saya tidak mencari Tuhan terlebih dahulu. Saya khawatir besok pagi saya mau bangun lalu tidak berdoa terlebih dahulu. Saya khawatir hari ini saya memulai hari dengan tidak membaca firman. Anda berpikir seperti itu. Kalau pernah berpikir seperti itu, sebenarnya satu sign, satu tanda bahwa rohani Anda berpikir. Mengkhawatirkan hal-hal baik jangan sampai tidak terjadi. Lepas atau di luar hal-hal yang bersifat kebutuhan secara jasmani. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus bilang, jangan buat. Loh, enak aja ya. Yesus bukan orang kaya loh. Waktu dia lahir, dia hidup makan pas-pasan. Dengan murid-muridnya juga dia tidak bawa banyak perbekalan. Perjalanan pelayanan tiba-tiba ada orang yang pakai oleh Tuhan, kemudian mensuplai dia. Bahkan memberi makan 5.000 orang dari berapa roti? Hanya 5 roti. Bukan Yesus kaya raya. Dan Yesus yang bukan kaya raya itu, yang sangat pas-pasan itu mengajarkan, jangan khawatir. Berarti dalam diri Yesus sudah menjadi suatu teladan, dia nggak peduli tentang kebutuhan yang bersifat jasmani. Nggak mengkhawatirkan. Dan dia mengajar orang untuk tidak khawatir. Dan bukan hanya sekedar mengajar, tapi dia melarang orang untuk khawatir. Tuhan Yesus larang kita untuk khawatir, saudara-saudara. Mengapa? Alasan Yesus karena kamu tidak akan khawatir kalau kamu bisa memahami mana yang prioritas dalam hidup kita. Kalau kita nggak memahami mana yang prioritas, maka kita akan dengan mudah terjebak pada kekhawatiran. Dari mana kita lihat? Yesus mengatakan, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kenapa kita nggak mengkhawatirkan tubuh kita? Kenapa malah kita mengkhawatirkan makanan dan minuman dan pakaian? Yang sebetulnya merupakan komplement dari yang paling utama. Jadi prioritasnya adalah tubuh kita. Tubuh kita yang didiami oleh roh, dan kita berrelasi dengan Tuhan, kita punya pikiran dan perasaan, di mana tubuh ini harus dibawa kepada Tuhan untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, serahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Bukan properti kita, tetapi tubuh kita. Kalau kita memberi persembahan di gereja, uang, perpuluhan, dan segala macam, tanpa hidup kita dipersembahkan kepada Tuhan, maka hidup kita tidak layak di hadapan Tuhan. Nah, untuk hidup yang dimaksud oleh Yesus ini, tubuh dan hidup yang dimaksud oleh Yesus ini, mungkin kita langsung bisa bandingkan dengan ayat 33. Ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Berarti apa? Selagi kita hidup di dunia ini, kita itu harus memprioritaskan kerajaan Allah. Kerajaan Allah dikaitkan dengan tubuh kita yang didiami oleh roh kita, pakaian, makanan, minuman, properti, segala yang kita miliki akan lenyap. Tetapi tubuh kita, sekalipun bahkan sudah dikuburkan nanti, Yesus akan membangkitkan kita kembali dan memberikan tubuh yang baru. Berarti tubuh lebih penting daripada segala yang disebut dengan kebutuhan secara duniawi. Bukan itu nggak penting, tetapi pastikan terlebih dahulu bahwa tubuh kita memuliakan Tuhan. Berarti apa? Mulut kita, tangan kita, kaki kita, seluruh eksistensi kita, selagi kita bernafas di dunia ini, kita harus pastikan kita adalah orang yang mencari Tuhan. Kita adalah orang yang mengutamakan Tuhan. Kita adalah orang yang memprioritaskan kerajaan Allah. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi apa? Kebutuhan jasmani, kebutuhan ekonomi, kebutuhan kesehatan dan segala macam, ya, suplemen misalnya,
itu akan ditambahkan kepadamu. Itu bersifat bonus. Cuma ini bukanlah teori berkat tanpa kerja. Jadi ketika kita mau memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, oke, akal budi kita gunakan, kita bekerja, dan kita menghasilkan sesuatu yang untuk mencukupi kebutuhan kita. Tetapi jangan sampai itu kemudian menggeser prioritas yang paling utama, yaitu cari Tuhan. Berarti hidup kita bernilai nggak? Lah kalau kita dibandingkan dengan binatang, dengan orang yang belum percaya aja kita jauh lebih bernilai karena sudah diselamatkan, apalagi dibandingkan dengan burung, dibandingkan dengan bunga bakung dan segala macam. Itu sangat nggak jauh sekali perbedaannya. Itu sebabnya sebetulnya orang Kristen, saya mau kasih tahu firman Allah seperti yang ditegaskan oleh Yesus. Orang Kristen tidak layak kuat. Bapak Pendeta, masalahku itu menumpuk banget. Silakan masalah numpuk, tapi Tuhan tidak pernah berubah, sudah memberi nilai untuk hidup. Apa masalahmu sekarang? Wah, saya itu ada divonis sakit penyakit yang sudah nggak mungkin sembuh, membuat orang takut dan khawatir. Peduli amat, serahkan sama Tuhan. Firman Tuhan mengatakan 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Berarti apapun, masalah keuangan, masalah karir, masalah ekonomi, masalah anak-anak, masa depan rumah tanggamu, rencana-rencanamu yang mungkin mengkhawatirkanmu, akui di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, aku khawatir. Dan saya mau menyerahkan kekhawatiran saya. Sudah. Apakah saya sedang berbicara tentang jangan khawatir seperti ini juga tidak punya masalah? Anda nggak tahu aja. Tapi apa yang saya lakukan adalah serahkan sama Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Kenapa? Nilai hidupmu tinggi sekali. Nggak bisa dibandingkan dengan apapun. Karena nilaimu, nilai kita sebagai orang percaya, sama dengan nilai darah Yesus. Hebat kan? Dan hidup kita bukan cuma di dunia ini. Berapa lama? Ada orang yang sudah pengen hidup 1000 tahun di dunia ini. Wah, maunya 1000 tahun, tapi nggak pernah ada orang yang sampai 1000 tahun. Ya, sekalipun Anda usianya cuma 50 tahun, 40 tahun, deg-degan yang dekat-dekat. Anda nggak usah takut, karena nilai hidup Anda tinggi sekali. Di dunia ini cuma sebentar. Nah, ini waktunya tinggal sedikit. Nah, dan yang ketiga, saudara-saudara, kenapa kita nggak perlu khawatir? Pertama kan, kita nggak perlu khawatir kalau kita mampu membedakan prioritas. Dan kita memilih prioritas yang terbaik, yaitu mencari kerajaan Allah. Selagi kita hidup di dunia. Yang kedua, kita nggak khawatir karena nilai hidup kita tinggi sekali. Kita itu jangan meremehkan diri kita. Dan yang ketiga, kita nggak perlu khawatir kalau kita tahu posisi hidup kita di hadapan Tuhan. Coba perhatikan ayat 32. Dikatakan apa? Ayat 32 mengatakan, semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apa kata semuanya ini? Artinya yang dikhawatirkan oleh manusia itu, yang mungkin ada dalam pikiran kita khawatir, itu sebetulnya gawean dan pekerjaannya orang yang tidak mengenal Tuhan. Malu kan kita kalau dikatakan kita ini orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi kita ini adalah orang yang mengenal Tuhan. Berarti kita posisi manusia, kita dibandingkan dengan manusia lain di hadapan Allah. Manusia lain di luar Kristus tidak mengenal Allah. Tetapi kita yang percaya kepada Kristus adalah orang yang mengenal Allah. Kekhawatiran itu tidak layak bagi orang yang mengenal Allah. Kekhawatiran itu adalah ciri khas manusia yang tidak mengenal Allah. Kita adalah orang yang mengenal Allah. Layak nggak kita khawatir? Tidak perlu. Apalagi untuk membuat kita menjadi anak Allah, mengenal Dia, bukan oleh hebatnya kita, bukan karena kita matematikanya bagus, bukan karena filsafatnya kita oke, bukan, itu tidak ada kaitan sama sekali. Firman Tuhan menegaskan untuk kita menjadi percaya, semuanya hanya karena anugerah. Anugerah Tuhanlah yang membuat kita menjadi percaya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Tidak seorang pun yang datang kepadaku kalau tidak ditarik oleh Bapa.
Jadi semuanya kita menjadi percaya kepada Kristus, mengenal Allah, mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena anugerah. Hebat kan? Berarti tiga hal ini. Kenapa kita nggak usah khawatir? Yesus memberi 3 alasan. Pertama, kamu nggak mau khawatir kalau kita nggak perlu khawatir kalau kita tahu mana yang prioritas. Kita nggak perlu khawatir kalau kita mengerti nilai hidup kita. Kita nggak perlu khawatir kalau kita, yang ketiga, mengenal posisi kita. Dibandingkan dengan manusia lain, kita adalah orang-orang yang mengenal Allah, sementara mereka tidak mengenal Allah. Dan kalau kita bicara masalah yang prioritas tadi, masalah nilai hidup kita, dan posisi hidup kita di hadapan Tuhan, saya mau kasih tahu dengan firman Allah, dan kita harus bersyukur. Kita orang yang istimewa. Anda istimewa bukan karena jabatan yang Anda miliki, bukan karena Anda punya kekayaan yang luar biasa. Semuanya akan lenyap. Virus corona, wah, bakal menjadi polemik. Saya nggak mau bicara orang lain, tapi mari kita berbicara tentang diri. Sudahkah kita merendahkan diri di depan? Barangkali kalau kita bicara tentang kekhawatiran hari ini, yang paling terkait alasan orang untuk khawatir hari ini secara global dunia adalah virus corona. Ada orang yang mengandai-andai, kalau sampai bulan Agustus, September, Oktober, Desember belum selesai, orang sudah mulai berpikir bagaimana tentang gaji saya, bagaimana tentang, bahkan saya dengar dari istri saya bahwa kemungkinan besar itu pegawai negeri itu, saya nggak tahu secara detail, itu nggak terima THR. Seneng nggak kalau terima THR? Ya, saya berdoa supaya terima THR. Tapi pikiran yang paling buruk misalnya, yang paling buruk tidak terjadi, menerima THR. Anda bersyukur kepada Tuhan? Harusnya kita bersyukur. Kita mengharapkan yang baik, tapi kalau yang terjadi sebaliknya, apakah kekristenan kita, iman Kristen kita itu akan tergusur lantaran keadaan berubah menjadi buruk? Atau apakah keadaan kekristenan kita akan lebih baik karena keadaan itu akan menjadi lebih baik? Kekristenan kita nggak tergantung pada keadaan baik atau tidak baik. Kekristenan kita, iman kita tergantung sepenuhnya pada Tuhan dan firman-Nya. Karena itu, dalam suasana Anda kaya, Anda hebat, Anda terpuruk, Anda sakit, Anda apa saja, baik atau buruk, carilah Tuhan. Jadi dalam segala keadaan, pujilah Tuhan. Dalam segala keadaan, muliakan Tuhan. Bukankah Tuhan yang sudah memberikan kepada kita kesempatan untuk menjadi manusia percaya? Karena itu, marilah kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih anugerah Tuhan yang Dia berikan kepada kita. Saya kira karena waktu yang sangat terbatas ini, saya akan mengakhiri pesan saya, mari kita ikuti kata Tuhan Yesus. Saya enggak perlu khawatir. Saya enggak perlu khawatir. Katakan dalam hati, ketika kekhawatiran itu muncul dalam hatimu, katakan di hadapan Tuhan, saya enggak perlu khawatir. Mengapa? Saya tahu yang prioritas. Saya tahu saya bernilai. Dan saya tahu posisi saya sebagai milik. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan baik kami boleh bersama-sama dengar firman. Walaupun kami dengan posisi di rumah kami masing-masing atau di tempat kami masing-masing, kami hanya melaksanakan ibadah melalui live streaming. Kami berdoa ya Tuhan, biar kiranya halangan-halangan seperti ini justru akan membangkitkan kerinduan yang dalam untuk kami lebih lagi saling menyapa satu dengan yang lain, saling menguatkan, saling meneguhkan dalam iman kepada. Biarlah firman yang sudah kami dengar hari ini memberkati kami, menguatkan dan meneguhkan kami. Ampuni kami kalau kami menjadi manusia yang seringkali tidak melihat kekuasaan tangan Tuhan yang hebat hanya lantaran kami hidup dalam kekuatan. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya
Kuasa kebangkitan Yesus menolong kami, bukan saja untuk menyelamatkan kami dari dosa dan memberikan kami keselamatan, tetapi juga dalam perjalanan hidup sehari-hari. Kuasa kebangkitan Yesus nyata di dalam pribadi, rumah tangga, pekerjaan, dan seluruh eksistensi kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik, terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh Bapak Maksir Magid pada kesempatan kali ini. Baik, seperti halnya firman tadi bahwa kondisi-kondisi hari ini, di pandemi ini banyak sekali hal-hal yang membuat kita sangat mudah untuk menjadikan kita sangat takut, khawatir, bahkan cemas. Tapi Tuhan ingatkan kembali bahwa dalam kehidupan kita harus menyerahkan kekhawatiran tersebut, dan Tuhan janjikan bahwa Tuhan akan memelihara kehidupan kita masing-masing. Mari kita pujikan pujian Tak Kutaukan Hari Esok dengan penuh kesungguhan hati dan penuh sukacita. Aku
selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan pada Bapak Rustam. Kami persilakan. Katolik yang ada di BPS Pusat, STIS, Pusdiklat BPS, begitu juga dengan Bapak Ibu yang ada di BPS Provinsi seluruh Indonesia, bahkan mungkin yang ada di BPS Kabupaten Kota di seluruh Indonesia, yang bergabung melalui live streaming, Zoom meeting ini, ataupun melalui YouTube. Selamat menikmati ibadah Jumat kita rutin hari ini dari PD BPS, dan secara khusus saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bu Yunita mewakili penasihat PD BPS yang saat ini tidak bisa memberikan sambutan karena beliau sedang rapat dengan Eselon 1 dan beberapa subjek matter terkait. Secara khusus beliau juga menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Pendeta Maksi Rumagit. Terima kasih Pak Maksi. Salam dari Bu Yunita atas pelayanan firman-Nya. Dan beliau juga pada kesempatan ini ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, pegawai Kristen Katolik yang ada di seluruh Indonesia, yang telah memberikan kontribusi terhadap penggalangan dana sukarela yang akan kita gunakan dalam gerakan berbagi kasih bantu APD. Saat ini untuk sementara kita telah mengumpulkan dana sekitar 25 juta rupiah. Mudah-mudahan ke depan kita masih bisa meningkatkan ini, dan Pak penasehat PBS, wakil Ibu Yunita tadi juga menyampaikan pesan langsung ke saya. Beliau menyampaikan terima kasih, dan mari kita bersama-sama, barangkali seperti di dalam surat kita ke Bapak Ibu, di sana ada firman Tuhan yang kita kutip, bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu, karena demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saya kira ini menjadi pegangan kita untuk boleh memberikan yang terbaik di dalam mendukung aksi sosial yang akan dilaksanakan oleh kita bersama-sama melalui Persekutuan 2 BPS. Saya kira ini sangat penting kita dukung, dan harapan saya juga selaku Ketua PD BPS, tentu dengan sukarela ya. Orang yang memberi dengan sukacita katanya. Mudah-mudahan saya nggak salah kutip ya, Pak Pendeta Maksi ya. Jadi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi mari di tengah kemelut yang sama-sama kita hadapi, di masing-masing keluarga, kita masih bisa berbagi kasih dengan apa yang kita punya, sebagian daripada berkat Tuhan yang kita punya, mari kita kumpulkan, dan nanti tim dari aksi sosial ini akan mempersiapkan segala sesuatunya. Kita sudah mendiskusikan dengan tim untuk pengadaan APD-nya seperti apa, kemudian pengirimannya, dan nanti sesuai dengan kesepakatan kita, tentu APD nanti akan kita sumbangkan ke Papua dan RSPI Jakarta. Nah ini mudah-mudahan ke depan kita akan update. Silakan Bapak Ibu juga mengamatinya di grup WA Persekutuan 2 BPS. Bahkan kita juga berusaha untuk mengirimkan melalui email Persekutuan 2 BPS. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Mari kita nikmati ibadah Jumat ini dengan luar biasa, dengan keterbatasan yang ada. Tapi saya percaya kita akan bersuka cita dengan ibadah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih untuk sambutan telah diberikan oleh Pak Rustam. Selanjutnya adalah warta PD BPS. Saya akan bacakan yang pertama mengenai laporan donasi APD PD BPS seluruh Indonesia. Total donasi yang terkumpul sampai dengan hari Kamis 16 April 2020, saya ulangi, sebesar Rp25.250.031.
Kemudian yang kedua adalah pokok doa syafaat yang akan kita doakan secara bersama-sama. Yang pertama adalah mengenai hikmat dan perlindungan Tuhan atas Presiden, Wakil Presiden, semua kabinet TNI, Polri, dan semua para medis. Yang kedua adalah perlindungan Tuhan bagi seluruh rakyat Indonesia yang sedang sakit dan yang sedang bergumul dalam masalah ekonomi. Dan yang terakhir adalah perlindungan Tuhan atas anak-anaknya, khususnya semua pegawai BPS dan keluarganya di seluruh Indonesia. Baik, kita akan tutup ibadah kita melalui sebuah pujian. Mari kita menjalani kehidupan kita dengan penuh pengharapan, menyerahkan segala kekhawatiran dan ketakutan kita kepada Tuhan. Mari undang Dia untuk masuk dalam kehidupan kita, membentuk kita menjadi pribadi yang setia. Setia untuk melayani dan menyatakan kemuliaan-Nya. Untuk menutup ibadah ini, mari kita bernyanyi satu buah pujian Ku Tetap Setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Terpujilah Tuhan, Juru Selamat kita. Biarlah pujian tadi mengingatkan kita untuk kita menjalani hidup penuh kesetiaan dan ketaatan. Selanjutnya adalah untuk doa berkat dan doa syafaat. Saya persilakan kepada Bapak Pendeta Maki Romaki. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur dan memuji Engkau Allah kami yang selalu memberi kami kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan dan menikmati
segala janji-janji firman Tuhan tergenapi dalam hidup kami. Karena kepatuhan dan kesetiaan kami kepadamu, kepada Tuhan yang beranugerah atas hidup. Biarlah apa yang sudah kami lakukan hari ini dalam persekutuan PDBPS RI ini diberkati oleh Tuhan dan menguatkan kami untuk terus maju dalam Tuhan, dan dalam kebersamaan kami saling mendorong satu dengan yang lain dalam kasih untuk saling membangun dan berbuat segala sesuatu yang berguna bagi kemuliaan nama Tuhan melalui apa yang dapat kami berikan kepada sesama kami, terlebih di masa krisis ini, supaya apa yang kami lakukan tidak sia-sia, dan biarlah kami boleh sungguh-sungguh mengambil beban yang serius, yang sungguh-sungguh untuk memikirkan dan mengupayakan bersama-sama dengan pemerintah penyelesaian dari krisis COVID-19 yang melanda bangsa ini, bahkan dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, biarlah persekutuan anak-anak Tuhan di BPS, baik yang ada di pusat maupun di daerah-daerah, akan terus mengejawantakan kasih Kristus yang menjadi berkat sebagai garam terang bagi dunia ini, bagi negeri ini, bagi BPS secara khusus. Kami berdoa ya Tuhan supaya pengurus PD BPS Engkau berkati, supaya mereka boleh menjalankan tugas secara kreatif, menjadi berkat bagi seluruh anak-anak Tuhan di BPS, dan kami berdoa supaya Engkau beri hikmat bijaksana kepada mereka. Terima kasih Bapak, pimpinan BPS dari pusat sampai ke provinsi daerah, Tuhan berkati supaya mereka benar-benar menjalankan apa yang Tuhan amanatkan melalui negara bagi kepentingan membangun negeri ini. Terima kasih Bapak, kami rindu berdoa bersama untuk bangsa dan negara Republik Indonesia yang sedang mengalami krisis. Program pemerintah, unit-unit yang dibuat oleh pemerintah dengan tugas tanggung jawab masing-masing baik di pusat maupun di daerah-daerah. Tuhan tolong supaya bekerja secara simultan dengan kesungguhan hati, bersatu padu sebagai anak bangsa, supaya kami lebih cepat keluar dari krisis ini. Kami menjalankan tanggung jawab kami, dan kami percaya Engkau sedang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini. Kami rindu Tuhan berkati pemerintah kami. Kami rindu Tuhan memberkati semua elemen bangsa. Kami rindu damai sejahtera pemerintah di negeri ini, supaya kiranya segala pertentangan yang terjadi di bidang apapun, Tuhan tolong supaya kami diberikan kesadaran untuk boleh mengakhirinya. Dan kami berpikir secara serius untuk membangun bangsa ini. Peran gereja Tuhan di negeri ini juga Tuhan berkati, supaya gereja tidak ikut-ikutan tercemar atau menjeploskan diri kepada hal-hal yang tidak berguna. Tapi gereja Tuhan benar-benar memperhatikan apa yang menjadi amanat Tuhan untuk dijalankan bagi negeri ini, untuk bertanggung jawab secara penuh pemimpin-pemimpin gereja terhadap seluruh umat. Dan kami boleh bekerja sama dengan seluruh elemen bangsa untuk membangun negeri ini. Kami tahu di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Biarlah kami mengandalkan Tuhan dan memuliakan Tuhan, dan kami bekerja secara maksimal sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan percayakan kepada masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, setiap yang sudah terlibat bersama-sama dalam persekutuan bersama di PDBPS hari ini, Tuhan berkati. Dan persekutuan-persekutuan selanjutnya dengan program kerjanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami serahkan mereka yang memerlukan pertolongan Tuhan karena sakit penyakit. Tuhan tolong, Tuhan kuatkan dan teguhkan iman mereka. Dan Tuhan juga yang akan menyembuhkan mereka dari segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, Engkau tahu kami masing-masing dalam permasalahan pergumulan yang ada dalam diri kami. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Kami berdoa, Tuhan tolong kami melihat tangan kekuasaan Tuhan yang hebat senantiasa siap untuk menolong kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah kami, anak-anak-Mu yang berdoa kepadamu ya Tuhan. Dengarkanlah sebab kami sudah mohon semuanya ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami umat-Mu berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan bersatu dulu. Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ibadah kita telah selesai. Kiranya ibadah ini kembali menguatkan dan memberkati kita semua. Selamat hari Jumat. Selamat untuk menjalani kehidupan dengan penuh sukacita kembali. Sampai jumpa pada ibadah selanjutnya. Boleh diberikan kembali love-nya kepada teman-teman yang ada atau saudara-saudara yang ada di manapun Anda berada. Selamat hari Jumat, Tuhan memberkati. Oke, sampai jumpa semuanya. Tuhan Yesus berkati.